Oke, halo, kembali lagi di vlog KP. Jadi selama 3 sampai 4 bulan ini, sorry banget karena udah nggak update video. Cuma di video ini mau share progress mengenai aplikasi atau fitur HP yang udah dibuat. Jadi kebetulan saya bikin fitur yang untuk deteksi ROM. Jadi untuk ngukur ROM yang bikin itu saya. Mungkin tak jelasin sedikit. Waktu tanggal 10, mungkin 10 Desember kemarin, udah kami udah ketemuan sama dari Fakultas Kedokteran UPTW untuk demo aplikasi. Jadi kami dikasih pelajaran atau kami dijelasin bahwa kalau misal misal dokter secara fisik melakukan eh, pengukuran range of motion dari lutut itu ada dua metode. Yang pertama itu ada tibia on femur atau tibia itu yang bagian tulang kering, femur itu bagian tulang paha. Jadi kalau tibia on femur itu berarti femurnya yang diam, tibianya yang gerak. Atau si pasien ini disuruh berbaring, lalu disuruh nekuk lutut. Jadi tulang keringnya itu ditekuk untuk mendekati ke paha. Yang kedua ada femur on tibia. Nah, yang ini itu adalah saat femur itu didekatkan ke tibia. Jadi tibianya yang statik atau yang jadi patokan. Contoh gerakannya adalah gerakan squat, di mana squat itu kan berarti kan menurunkan paha ke bagian tulang kering ke bawah gitu. Bukan cuma sekedar jongkok biasa gitu. Nah, kalau dari penjelasan itu, aplikasi ini tuh bisa mampu untuk melakukan dua-duanya karena pada dasarnya aplikasi ini cuma ya ngukur tekukannya aja, mau metodenya apa bebas. Lalu yang berikutnya kami juga dikasih tahu bahwa kalau misal kita pakai teknologi untuk ngukur-ngukur derajat range of motion, toleransi kesalahan atau anomali adalah kira-kira 4 sampai 6 derajat. Kalau misal nggak salah ingat. Kemarin dari fakultas bilang kayak gitu. Lebih tepatnya Dokter Pindo ya. Jadi ya yang selama ini ngasih pengertian soal yang dari bidang kesehatan itu 4 sampai 6 derajat kesalahan itu maksimal. Kebetulan kemarin waktu di tes aplikasinya itu memenuhi memenuhi kriteria tersebut di mana saat diukur pakai goniometer. Goniometer itu kayak semacam penggaris itu untuk mengukur derajat sudut kita. Waktu diukur pakai goniometer sama waktu diukur pakai aplikasi ini, dia eh, kesalahannya itu yang dari aplikasi ini masih di sekitaran 4 sampai 6 derajat. Ada yang 2 derajat, ada yang 4 derajat. Yang lebih dari itu, artinya kemarin nggak ada atau sangat jarang sekali. Jadi nggak ternotis. Terus, oke kita ke aplikasinya dulu. Sempat diukur ini ada teman saya Jeffrey. Dia disuruh pertama yang metode pertama yang tibia. Jadi ini yang tibia on femur. Terus, sorry. Terus yang kedua yang femur on tibia.
kayak gitu. Nah, kalau dari update aplikasi yang kemarin, beberapa gambar itu kan nggak masuk ke frame-nya yang di galeri. Nah, di sini udah ditangani, jadi saat contohnya gambar gambar yang ini yang perempuan, dia kan cuma resolusinya kan 1:1, dia nggak masuk ke yang view-nya yang di Android. Jadi dia di atas kayak gini ya, Pak. Gambarnya itu jadi agak ke atas. Bisa dilihat di video-video sebelumnya. Nah, sekarang udah bisa ditangani, jadi bisa full, walaupun orangnya nggak pas di tengah. Karena ini cuma gambar tes, jadi nggak apa-apa ya. Biasanya kalau di foto pakai kamera juga kan portrait itu lebih panjang, ya daripada width-nya. Terus yang perlu diingat, aplikasi ini cuma bisa menangani yang ini ya, yang potret-potret ini. Kalau yang landscape bisa, cuma ya dia nanti gambarnya jadi ke zoom sekali gitu. Karena kan mengikuti height-nya kan. Tuh. Terus dari fitur kamera, recordingnya udah tak ganti. Jadi saat kita pencet record, itu kita udah nggak nunggu lagi selama 7 detik. Kita bisa stop kapan aja. Terus yang untuk derajat-derajatnya ini masih sama, yang sini derajat, sedangkan yang sini persentase dari eh, gerakan maksimal atau sudut maksimal yang bisa digerakkan oleh manusia pada normalnya. Cuma yang jadi pertimbangan tuh sepertinya yang persentase ini nggak perlu karena apa maksimalnya tuh kami masih ngambil dari Google. Cuma searching dari Google itu maksimal berapa. Terus katanya 135. Itu jadi dipakai terus sampai sekarang. Sebenarnya itu nggak ini ya nggak boleh kayak gitu. Jadi mungkin dihilangin aja karena nggak terlalu terpakai juga. Terus ini yang charting ini berdasarkan rekordan tadi karena dia nol terus ya. Yang kecatat nol. Yang di bawah ini detik. Mungkin mungkin segitu aja sih kalau yang dari aplikasinya. Mungkin goalnya ya dari aplikasi ini, mungkin kalau yang pakai fitur galeri itu kita bisa sebagai sebagai dokter atau sebagai praktisi kesehatan, itu kita menerima foto dari seseorang, misal dari pasien gitu, terus foto itu kita masukin ke aplikasi. Nah, aplikasi ini nggak nyimpen data apa-apa ya, nggak nyimpen data fotonya pasien. Itu karena itu sebuah etika dari kedokteran, di mana data pasien itu sifatnya sangat konfidensial dan nggak boleh sampai tersebar kemana-mana, kayak riwayat kesehatan kayak gitu. Terus, oh ada masalah lagi dari aplikasi ini, bukan masalah sih, cuma kayak prosedurnya yang direkomendasikan, itu saat melakukan pengukuran dengan kamera atau gambar gambar yang kita pakai untuk diukur itu kalau bisa tuh eh, kalau bisa itu pasien itu dalam keadaan di mana bagian yang dideteksi atau bagian lutut atau kaki ya. Jadi kan titik yang diambil itu kan dari pangkal paha sampai ke tumit. Nah, sangat direkomendasikan bahwa bagian pangkal paha sampai tumit itu dia kelihatan di kamera, nggak perlu kelihatan kulit, bisa pakai celana leggings. Yang penting sebisa mungkin tuh bentuk kakinya kelihatan. Itu akan membantu sekali untuk meningkatkan akurasi dalam pengukuran range of motion. Itu prosedur yang sangat direkomendasikan. Terus eh,
Tadi lagi bahas apa? Tadi bahas apa ya? Ya mungkin itu aja sih kalau yang dari sisi aplikasi. Hmm, oke, terima kasih. Kalau nanti ada update lagi, bakal tak bikinin video. Ini sekarang gak mau ya, ini lagi kerjain laporan. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, sekian. Terima kasih telah mendengarkan.